Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya moderator kelompok 3. Kami di sini akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Bisnis dalam Konteks Global. Kami berjumlah 6 orang, yakni Repani Triseptiani, David Triandi, Nopri Ramadianti, Nyimas Ayu Lestari, dan Agung Widianto. Di sini saya terlebih dahulu akan membacakan latar belakang permasalahan yang telah kami dapat. Pada era globalisasi saat ini, perusahaan dihadapkan pada keharusan untuk berhadapan dengan sejumlah ketentuan baru. Perusahaan dituntut cepat tanggap terhadap persaingan dan perubahan pasar. Upaya menjadi terunggul dalam industri melalui peningkatan kompetensi menjadi yang tidak dapat dikalahkan bila masih ingin tetap eksis di era zaman sekarang. Seorang manajer dituntut untuk dapat memilih dan memilah berbagai konsep-sesi strategi yang ditawarkan, memilih untuk membangun strategi yang tepat bagi perusahaan pada satu periode waktu yang menjadi kunci yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Teknologi dan globalisasi bisnis telah menciptakan lingkungan persaingan baru pada abad ini. Globalisasi dalam bidang ekonomi mempercepat langkah-langkah negara-negara yang sebelumnya tertutup bagi perusahaan-perusahaan asing untuk membuka pasar mereka. Saat ini, internet memungkinkan komunikasi koordinasi yang tepat dan efektif antar unit-unit operasi global. Nah, penasaran dengan kelanjutan makalah kami? Dan penjelasan makalah ini akan dilanjutkan oleh Saudara Agung Widianto. Baiklah, saya Agung Widianto dengan NIM 7012201222 akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Globalisasi telah menyebabkan berkembangnya kegiatan bisnis internasional. Menurut Griffin 2010, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari suatu negara. Sedangkan menurut Hadi 2010, bisnis internasional adalah suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional atau ekspor dan impor, dan investment yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan manfaat tertentu. Sedangkan menurut Capus-Gill 2008, bisnis internasional adalah aktivitas perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan melintas batas satu negara dengan negara lainnya. Pertumbuhan aktivitas bisnis internasional meningkat sejalan dengan fenomena semakin luasnya pasar yang diakibatkan globalisasi. Investasi internasional mengacu pada aset dari satu negara ke negara lainnya. Aset ini termasuk modal, teknologi, manajerial, dan infrastruktur pabrik. Ada dua jenis investasi lintas batas negara, yaitu A. Investasi portofolio internasional, mengacu kepada kepemilikan pasif terhadap surat-surat berharga yang ada di luar negeri berupa saham dan obligasi dengan tujuan memperoleh tingkat pengambilan yang diinginkan. Para pemilik modal ini tidak aktif dalam pengelolaan aset yang diinvestasikan. Para investor luar negeri ini cenderung merancang jangka waktu yang pendek dalam kepemilikan aset ini. B. Investasi langsung luar negeri. Investasi langsung luar negeri mengacu kepada strategi internasional, di mana perusahaan yang sudah mapan melakukan akuisisi terhadap aset-aset yang produktif yang ada di luar negeri. Investasi langsung luar negeri ini merupakan strategi masuk ke pasar luar negeri melalui investasi langsung luar negeri ini. Investor dapat memiliki seluruh atau sebagian kepemilikan perusahaan yang produktif. Perusahaan yang biasanya memiliki rencana jangka panjang untuk menginvestasikan modalnya di luar negeri. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Agung Widianto. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudari Nopri Ramadianti. Kepada Saudari Nopri Ramadianti kami persilahkan dengan segala hormat. Baiklah,
Saya Nopri Ramadianti dengan NIM 7012200018 akan menjelaskan tentang ruang lingkup bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua negara atau lebih. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah, kegiatan bisnis ini bukan hanya keuntungan semata, akan tetapi memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Ada beberapa alasan sebuah perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional. Di antaranya adalah 1. Untuk memperbesar penjualan, 2. Untuk mengakuisisi sumber daya, 3. Untuk menverifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Saat ini, perkembangan kegiatan bisnis internasional semakin maju. Hal ini dikarenakan adanya aspek-aspek yang menyebabkan kegiatan ini semakin cepat berkembang. Di antaranya adalah peningkatan yang pesat dalam teknologi dan ekspansinya, liberalisasi dalam kebijakan pemerintah, pengembangan lembaga yang diperlukan untuk mendukung dan memfasilitasi peningkatan dalam kompetisi global. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat terlibat dalam bisnis internasional. Di antaranya adalah kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekspor-impor merupakan kunci transaksi ekonomi suatu negara. Kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah sebuah kegiatan di mana perusahaan menanamkan modalnya. Globalisasi dan pasar global. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi memiliki beberapa aspek, yaitu globalisasi pasar. Globalisasi pasar merujuk kepada penggabungan perbedaan sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi satu pasar global yang besar. Globalisasi produksi. Globalisasi produksi mengacu pada pengambilan sembarangan jasa dari lokasi dan dunia untuk mengambil keuntungan perbedaan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nopri Ramadianti. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saudara David Triandi. Kepada saudara David Triandi kami persilahkan dengan segala hormat. Saya David Triandi dengan NIM 7012202026 akan menjelaskan materi tentang aktivitas bisnis nasional. Dalam aktivitas ekspor-impor terdiri dari dua jenis perdagangan, yaitu perdagangan tangible, yaitu perdagangan barang atau produk yang berwujud seperti pakaian, elektronik, dan bahan mentah. 2. Perdagangan intangible adalah perdagangan jasa atau produk yang tidak terwujud seperti kegiatan jasa keuangan. Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya melibatkan diri secara bertahap dari yang paling sederhana yang tidak mengandung risiko sampai tahap yang paling kompleks dan mengandung risiko bisnis yang sangat tinggi. Adapun aktivitas bisnis internasional diantaranya adalah yang pertama ada ekspor, menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Kegiatan ekspor ini dapat dikategorikan menjadi ekspor insidentil, yaitu terjadi karena adanya kedatangan orang asing di dalam negeri, kemudian orang asing ini membeli barang-barang dan kemudian dikirimkan ke negara orang asing tersebut. Dan ekspor aktif, yaitu hubungan bisnis yang rutin dan kontinu, dan transaksi tersebut makin lama semakin aktif. Yang kedua ada impor. Impor adalah membeli produk yang dibuat negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Kemudian ada lisensasi. Lisensasi adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya, hak paten, merek dagang, nama merek, hak cipta atau rahasia dagang kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Kemudian ada waralaba. Waralaba adalah suatu bentuk khusus lisensi terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara
pemberi waralaba, kedua pemegang waralaba untuk menggunakan sistem pengoperasiannya, dan juga nama merek dagang dan logo dengan mendapatkan pembayaran royalti. Kontrak manajemen adalah kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati. Kemudian manajemen bisnis internasional. Materi yang dilingkup dari artikel ini adalah international marketing. Marketing mix atau bauran pemasaran. Produk apa yang dibeli oleh tiap konsumen, baik barang ataupun jasa. Kemudian jenis produk industri secara global sama dan tidak berubah. Contohnya speedometer di mobil AS dengan miles per hour mph, di Australia, India, Indonesia dengan kilometer per hour kph. Kemudian produk konsumen kadang perlu dimodifikasi kecuali bagi pasar yang mirip di negara yang berbeda. Contohnya produk pelembab kulit di Australia dan di Indonesia. Kemudian produk jasa tidak serumit produk konsumen, tapi hukum dan adat kebiasaan dapat berpengaruh. Contohnya salesman untuk pakaian wanita di Saudi Arabia. Promosi berbagai macam bentuk komunikasi antara perusahaan dengan publik. Iklan, presentasi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang teridentifikasi. Kemudian promosi penjualan, berbagai macam alat bantu penjualan termasuk tampilan, lomba, dan hadiah. Public relation, berbagai macam cara untuk berkomunikasi antara perusahaan dengan publik agar perusahaan memiliki image yang baik. Price, aspek penentuan harga, yakni berapa besar harga yang dikeluarkan produsen untuk memproduksi barang tersebut dan berapa besar harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Kemudian place, berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen sasaran. B. Standardization of International Marketing Strategy. Marketing goals meraih keuntungan yang lebih serta harus disesuaikan dengan budaya. Consistent branding, sebisa mungkin konsisten. Culture variation, tailoring, tidak mengabaikan faktor budaya. Terima kasih kepada Saudara David Riyandi. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Repani Tri Septiani. Kepada beliau, kami persilahkan. Baiklah, saya Repani Tri Septiani dengan NIM 7012213 akan melanjutkan materi sebelumnya. Sistem moneter internasional. A. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini bertujuan untuk keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja yang luas, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. B. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar, disebut juga dengan kebijakan uang tetap. C. Instrumen kebijakan moneter. Operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah dari bank sentral. Fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan mengatur tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan mengatur jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. D. IMF atau International Monetary Fund, organisasi keuangan internasional yang mengkoordinir aturan keuangan multilateral dan penerapannya. E.
World Bank. Tujuannya untuk membantu pembiayaan proyek pembangunan di negara anggota. F. Conditionality, organisasi asing mengatur kebijakan ekonomi negara lain yang berdaulat. Yang pertama itu privatisasi. IMF masyarakat sebuah negara untuk membatasi government spending, melepaskan perusahaan milik negara. Agrikultur, adanya kebijakan yang lebih fokus pada bidang industri. Lingkungan, industri terus dikembangkan dan akhirnya mengakibatkan polusi, pencemaran lingkungan, dan berakhir ada gangguan kesehatan. International Human Resource Management, 4 golongan karyawan. Yang pertama host country nasional, pekerja lokal yang bekerja di perusahaan asing yang perusahaannya ada di negara asal. Yang kedua yaitu expatriates, orang asing yang bekerja di perusahaan yang berasal dari negaranya sendiri. Home atau parents country nasional, orang asing yang bekerja di perusahaan asing. Yang keempat yaitu third country nasional, sama seperti yang ketiga. B. Components of HRM, yang pertama recruitment, yang kedua selection, yang ketiga training and development, yang keempat performance appraisal, yang kelima yaitu compensation. Terima kasih Saudari Revanitri Septiani. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Himas Ayu Lestari. Kepada Himas Ayu Lestari kami persilahkan dengan segala hormat.